Salam, Pak Ismail. Hari ini kan kita isi penentuan standar error data penelitian yang nanti akan kita kembangkan untuk membedakan dua sampel yang besar. Jadi dalam penelitian ada dua hasil penelitian yang kedua-duanya sampelnya besar. Kita bandingkan. Ini pernah saya gunakan untuk menguji mahasiswa STTN yang masuk melalui nilai rapot dan juga melalui tes. Ada dua gerbang, yang satu melalui rapot, yang kedua melalui tes. Itu saya bedakan, sama atau beda. Ternyata hasilnya sama. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas menentukan standar error. Caranya mudah, kita hitung ratanya dari data itu, yang sampelnya besar itu, terus kita hitung standar deviasinya, sudah kita kenal. Dari situ kita hitung standar errornya. Kalau ada dua sampel dengan dua standar error, maka kita konsultasikan dengan distribusi T, distribusi student, kita akan bisa menyimpulkan apakah kedua sampel itu atau kedua kelompok itu sama atau beda. Ketika saya gunakan untuk menguji mahasiswa yang masuk lewat dua jalur, testing dan yang satunya pakai rapot, saya lihat indeks prestasi di semester 1. Saya ambil semester 1 karena hasil yang diperoleh dari semester 1 itu masih sangat kuat dipengaruhi oleh hasil-hasil yang ada sebelumnya, yaitu di SLTA. Sebenarnya bisa juga digunakan ketika dia lulus. Apakah indeks prestasinya sama atau beda? Juga bisa. Nah, mari kita hitung. Ini datanya karena ya sampel besar dan itu juga dari kelompok-kelompok orang, maka dari kelas per kelas. Ini data yang ada. Datanya nilai yang 85 sampai 89. Kemudian 80 sampai 84, turun lagi 75 sampai 79, dan seterusnya. Yang terendah nilainya 40 sampai 44. Nah, nilai ini bisa juga kita ganti dengan indeks prestasi. Indeks prestasi 2 sampai 2,01 sampai 2,5, 2 sampai 2,49, 2,5 sampai 2,9, 3 sampai 3,5 kurang dikit.
Itu juga bisa kita pakai. Nah, ini nilai dari sebuah mata pelajaran. Kemudian dari situ jumlahnya ada berapa, itu frekuensi. Dalam contoh ini yang nilainya 85 sampai 89 itu ada 3 orang. Maka frekuensinya 3. Yang 80 sampai 84 nilainya 5 dan seterusnya. Yang paling banyak nilainya 60 sampai 64 itu 10 orang. Dari sini kalau kita ingin mencari rata-ratanya, dari nilai-nilai ini kita ambil nilai tengahnya. Antara 60 sampai 64 itu nilai tengahnya 62. Antara 65 sampai 69 itu 67 dan seterusnya. Terus dari rumus yang kita pakai tadi untuk mencari rata adalah M sama dengan M absen plus I C. Izin Pak, putus-putus suaranya. Kelompok kelas.
lanjutkan ya. Iya Pak, bisa Pak. Saya ulang lagi dari atas. Jadi kita akan membandingkan data eksperimen yang sampelnya besar. Besar itu ya ada yang memberi batasan 30. Jadi kalau lebih 30 bisa kita anggap besar. Nah, data yang kita miliki ini jumlah sampelnya ada 50 orang. Berarti ini bisa kita anggap data yang besar. Terus data yang kita gunakan ini adalah data per kelompok kelas. Kalau tidak kelompok kelas pun juga ada masalah. Misalnya di sini nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Terus ada frekuensinya bisa. Sekarang kalau nilainya itu per kelompok, maka sebagai patokan adalah nilai tengah di antara kelompok yang kita pakai. Jadi angka 85 sampai 89 di kelompoknya ini, itu yang membuat adalah si peneliti. Jadi kita sendiri yang menentukan. Saya bisa juga dari 84, dari 80 ke 89 juga boleh, itu selera kita. Nanti jadi jumlah kelompok kelasnya jadi sedikit. Jadi kita boleh menentukan sendiri. Terus tengah-tengah antara kedua nilai ini adalah nilai tengahnya seperti ini. Antara 60 dan 64 nilai tengahnya 62. Ini mestinya semua bisa kita hitung di sini ada 62, 67, 72, 77, 82, 87 dan seterusnya sampai yang paling bawah 42. Sekarang dari data ini kita akan menghitung ratanya. Ini rata adalah M absen plus I kali sigma Fx absen per N. M absen ini adalah nilai tengah tadi yang kita pasang. Kita boleh ngambil berapapun. I adalah interval kelas. F frekuensi, X absen itu yang kita lihat angka-angka dari M absen ini. N jumlah data. Jadi nilainya 60 sampai 64, nilai tengahnya 62. Ini saya gunakan sebagai M absen. Saya boleh juga M absennya saya taruh di titik 67 di sini boleh. Atau saya pasang di nilai 57.
di sini. Nah, ini saya ambil di titik 60 sampai 64, yaitu 62, alasannya ini adalah paling banyak frekuensinya. Kalau saya pilih yang sedikit di sini, jadi M absennya saya pasang 45 sampai 49, berarti 47. Nanti angka-angka perkalian kita akan besar, itu aja risikonya. Maka saya ambil yang tengah-tengah yang kecil paling banyak. Terus X absen yang 62 itu kita anggap 0. Kalau ke atas saya buat plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, sampai plus 5. Ke bawah, X absennya min 1, min 2, min 3, min 4. Sekarang andaikan M absen ini, yaitu rumusnya ini, saya ambil yang paling bawah sini. Boleh saja. Saya ambil nilai 42 sebagai M absen. 42. Maka di sini kita pasang 0. 0 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Jadi kita akan mengalihkan angka 9 yang tertinggi. 9 kali frekuensi. Jadi kalau saya ambil dari sini, paling tinggi plus 5, paling rendah min 4. Setelah itu, dari rumus ini, saya akan mengalihkan F dengan X absen. F-nya yang ini, saya kalikan dengan X absennya ini. 3 kali 5, 15. 5 kali 4, 20. 7 kali 3, 21. 7 kali 2, 14. 8 kali 1, 8. 10 kali 0, 0. 3 kali min 1, min 3. 3 kali min 2, min 6. 2 kali min 3, min 6. 2 kali min 4, min 8. Nah, ini F kali X absen saya jumlahkan. Maka tinggal saya jumlahkan ke bawah ini. Hasilnya 55. Jadi angka 55 ini saya masukkan ke sini. M absen saya ambil dari sini. Interval kelas adalah selang 2 kelas ini. Ini 40, ini 45. Berarti 5. 45 ke 50 juga 5. Jadi interval kelas 5 semua. Atau dari sini ke sini juga sama. 89 ke 84 ini 5. 84 ke 79 juga 5. Masuk ke I ini. Dari situ selesailah tugasnya. Memasukkan ini. Nilainya kalau enggak ada
internet kita sedikit terganggu. Sudah bisa didengar lagi? Ya, Saya akan ulang share screen. Internet kita kadang-kadang menghilang, nggak apa-apa. Rumusnya ini kita ngitung katanya kita hitung dijumlahkan, dikurangi. Bisa dengar? iya Pak, bisa. Ya, ya. Ini gambaran internet di Poltek kita ini. Ini unstable lagi. Mari saya lanjutkan ke screen.
kita ada gangguan, kita ulang. Kita tidak boleh menyerah. Kembali saya akan share screen kita. Jadi kita hitung, ratanya sudah. Sekarang standar deviasinya, rumusnya ada. Ini yang tabel yang tadi itu kita pakai lagi. Kita tambah yang bagian kanan ini. Peak absen dikuadratkan kalikan frekuensi. Peak absennya ada, dikuadratkan dikalikan frekuensi. 5 kuadrat kali 3. 4 kuadrat kali 5. Taruh di sini. Setelah itu ini kita jumlahkan ke bawah. Internya unstable lagi. Kita jumlahkan ke bawah ini. Peak absen dikuadratkan kalikan frekuensi. Sigma F 50. Terus yang ini tadi sudah kita hitung. F kali X absen dijumlah dibagi N. F kali X absen dijumlah 55. Dibagi jumlah 50 baru dikuat lihat rumus semua standar errornya ini sudah kita hitung semua ini dari sini ini kita hitung. Sekarang M ini untuk apa ini? M ini akan kita gunakan nanti kalau kita membandingkan dua sampel yang besar itu. Untuk menentukan ratanya.
Nah, 6,5. Ya, internetnya di bakal ada pertemuan dengan pihak manajemen, misalnya Kaprodi, bisa disampaikan internetnya tidak perlu ada tahu, ada yang dosen yang ngajarnya pas di rumah, internetnya di rumah tidak lancar, itu tidak bisa diubah-ubah oleh pihak yang bisa, pihak Poltek yang bisa. Kalau internet di Poltek terganggu, saya akan lihat lagi yang belum kelihatan. Mau dia air ada NIM 16, nggak ada ya? Ada. Ahmad Ada, Pak. ya, Ahmad Rizky ada, Pak. ini yang namanya, oh iya, Izin Pak, mau dia hadir Pak. Putus-putus, Pak, kalau kedengaran.
Tapi kalau internet, kalau siapa itu? Mau tim saya ya? Katanya apa? Simpatik. Beliau kan kartu termahal ya. Nah, kalau ada yang di simpatik itu ada aplikasinya untuk simpatik tidak untuk lihat kuotanya berapa itu ada Pak? Ada, bisa. Wah, ini internet kita lancar lagi ini. Nah, ini saya lihat di chat, Ahmad Rizky ada, Dia Khaira ada, Ayu Lestari ada. Belum tinggal Naswa dan Gia ini. Naswa, Gia, Raihan. Najwa hadir, Pak. Naswa hadir, oh iya, makasih. Sama-sama, Pak. Ya, Raihan belum ya? Yang pasti itu saya hanya tidak ingin keliru aja. Nanti saya buat hadir semua, ada yang nggak hadir, terus ada yang protes, kan rumit. Saya protes pada Pak Dwi, tanggal sekian saya nggak hadir, kenapa dianggap hadir? Wah, itu kan berat bagi saya. Kalau semua bisa datang ya alhamdulillah. Presensinya mudah, langsung satu kali presensi ya hadir semua. Ini dia belum kelihatan ya, Dia Fitri dan Raihan. Ini Rio Oswaldo ada kelihatan. Ini yang layarnya RRW ini siapa ini? Saudara RRW, tolong menunjukkan badannya, menunjukkan mukanya. Oh ya sudah, kalau enggak ya mungkin penyusup enggak ada masalah. Kan undang-undangnya tidak melarang. Jadi selama tidak ada aturan berarti tidak dilarang, kan sederhana falsafahnya. Atau mau jawab tapi mic-nya rusak juga bisa. Mari kita lanjutkan, internetnya lancar kembali. Bisa terlihat layarnya? Bisa. Ya, mari. Jadi standar errornya sudah kita hitung 1,6. Ya ini peraratannya ini 67,5. Nah, sering apa yang sudah kita kerjakan ini untuk apa ini? Aplikasinya adalah untuk uji komparasional dua sampel besar yang saling independen. Nanti akan kita lihat contohnya. Untuk membandingkannya adalah dengan cara menghitung standar error perbedaan dari kedua mean variabel itu.
Rumusnya adalah delta sama dengan sigma dibagi akar, kalau datanya 1 ya N1 min 1. Jadi kalau ada 2 sampel besar, kita punya 2 data delta. Ada delta 1, sigma 1 per akar N1 min 1, dan ada delta 2, sigma 2 per akar N2 min 1. Perbedaan keduanya itu kita hitung lagi nanti. Terus kita konsultasikan dengan tabel distribusi T. Karena sekarang kita akan melihat contoh ini. Sebelum contoh, saya akan memperlihatkan tabel distribusi T. Tabelnya ini derajat kebebasan, yang dalam contoh tadi N-nya 50, ini ada derajat kebebasan 50. Kemudian kita akan bekerja dengan ketelitian 0,5 atau 0,6 atau 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, atau ketelitian kita tingkatkan lagi 0,975. Kalau masih butuh teliti lagi, ketelitiannya 0,99. Kalau saya naikkan lagi 0,995, atau lebih tinggi lagi ketelitian kita 0,0999, mendekati 1. Itu tabel distribusi T. Tadi yang keliru tadi, ini mau saya perbaiki. Ini 67. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Saya akan share screen contohnya. Nah, ini contohnya. Ada 2 sampel besar, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Data ini adalah data indeks prestasi mahasiswa semester 1 yang salah satunya masuk lewat jalur testing dan yang satunya masuk lewat jalur nilai rapot. Ketika semester 1 saya bandingkan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah model nilai rapot itu masih perlu dipertahankan. Karena standar masuk menggunakan nilai testing. Dan untuk bisa menambah jumlah yang berminat, jumlah pendaftar, maka digunakanlah nilai rapot. Setelah beberapa saat perlu diuji. Ini pernah saya lakukan ketika itu saya menjadi pembantu ketua 3 di SCTN yang harus membuat kebijakan apakah nilai rapot itu dikurangi atau tetap. Nah, untuk membuat peraturan itu harus punya landasan ilmiahnya. Salah satunya adalah saya bandingkan ini. Ternyata hasilnya sama saja.
internetnya agak kurang baik ini, ya membaik lagi. Jadi dibandingkan sehingga timbullah pedoman pendaftaran mahasiswa baru. Jadi untuk membuat pedoman itu tidak mudah, harus ada langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun setelah jadi aturan itu terus disempurnakan. Dan hari ini saya nggak tahu apakah pedoman itu telah disempurnakan lagi atau belum tahu. Jadi wilayah kita sekarang mempelajari ada 2 sampel besar yang saling independen akan kita bandingkan. Antara satu mahasiswa STTN kala itu yang masuk lewat jalur testing dan yang satu lewat jalur rapot. Setelah saya cek, yang IP-nya antara 381 sampai 4 ada 3 orang. Yang terendah, yang IP-nya 2,01 sampai 2,2 ini 2 orang. Yang kelompok yang satunya juga sama 2 orang. Terus yang 81 sampai 4 itu 2 orang. Kalau yang satu terbanyak itu ada di 2,8 sampai 3, kalau yang satu ini sama 2,8 sampai 3. Itu modusnya. Nah, sekarang ini kita mari kita lihat hasil pembandingan kita. Pasang hipotesis, kita tulis hipotesa ini. Menurut bahasa Indonesia yang betul itu hipotesis. Hipotesis awal, hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai mahasiswa yang berasal dari program unggulan sekolah, itu nilai raport, terhadap nilai yang berasal dari testing. Itu kita asumsikan, kita hipotesiskan ada hubungan. Misalnya nilai raport atau unggulan sekolah ini lebih bagus dari nilai testing atau sebaliknya. Tapi ada hubungan. Kemudian hipotesis yang kedua, H0, hipotesis nihil, ini mengatakan sebaliknya, tidak ada hubungan. Yang satu mengatakan ada hubungan, yang satu mengatakan tidak ada hubungan. Nah, mari kita ikuti. Langkahnya ada, mau sahabat besar tulisannya, seperti yang tadi kita bahas, itu rata variabel 1, menghitung standar deviasi variabel 1, menghitung standar error variabel 1, juga langsung dengan variabel 2-nya. Setelah itu kita hitung, setelah standar error variabel dan 2 kita hitung standar error perbedaan dari rata kedua variabel itu. Hasil dari sini kita konsultasikan dengan kita hitung nilai T perhitungan. Kemudian nilai T hitungan ini kita
nilai T perhitungan ambil taraf signifikan tertentu dengan ketelitian tertentu. Ini perhitungan saya lambangkan dengan TP, nilai tabel saya lambangkan dengan TT, tabel. Nah itu kita yang nol. Bagi untuk yang data yang ini silakan dihitung sebagai tugas mandiri, tugas yang tidak dikumpulkan. Nah, sekarang contoh saya lanjutkan contoh yang di contoh yang tadi, ini variabel 1 yang tadi sudah kita hitung. Internetnya terlambat. Di contoh yang variabel 1 tadi sudah kita selesaikan. Izin Pak, belum yang di share screen variabel Pak. 2. Ya. Belum di share screen layarnya Pak. Sudah, terima kalimatnya terputus-putus nih. Coba diulang. Coba diulangi, Pak. Usulannya apa? PPT-nya belum di share screen ya Pak. Nah, ini baru kelihatan Pak. Oh iya ya, bisa dilihat nih yang jadi yang variabel 1 tadi di PPT tadi masih kita pakai, sekarang saya sisipkan di untuk variabel 2. Untuk yang contoh ini ya, nilainya nilai indeks prestasi mahasiswa STN semester 1 itu nilai berasal dari nilai rapot untuk masuk ke STN, yang satu dari nilai testing. Jadi saya bandingkan, saya ambil 5 acak itu dari tiga prodi.
Dan N1, N2 tidak harus sama, boleh beda. Jadi kalau ada yang berminat membandingkan, silakan. Silakan membandingkan apapun. Misalnya nilai mahasiswa Prodi A dan Prodi B untuk mata kuliah tertentu. Itu bandingkan. Jadi kalau ada jumlah kalau hanya satu pelajaran ya berarti nilai. Untuk beberapa pelajaran bisa pakai interval kelas itu. Jadi bisa pelajarannya yang sama, orangnya beda, atau bisa juga kelompoknya sama tapi pengajarnya kita bandingkan. Nah, sekarang yang variabel 1, 2 tadi, ini variabel 1 tadi sekarang tinggal kita beri indeks sekarang. Ini M1, ini sigma. Ini semua kita beri indeks 2 sama persis. Tapi ini kalau dikerjakan di Excel ya tinggal sini. Kita tulis ini kita ambil tentu ini kita tulis maka hasilnya. Sudah kelihatan Belum, Pak. lagi? Saudara.
terlihat lagi naik turun. Jadi suara saya. Kelihatan sinyalnya lagi. Hitung standar air kita hitung perbedaannya akar tiga, hasilnya 2,3. Sekarang 2,3 ini adalah standar error perbedaan yang kita hitung. Sekarang akan saya gunakan untuk menentukan nilai T sesuai dengan distribusi student. T-nya saya lambangkan dengan T perhitungan. Yang rumusnya adalah M1 min M2, deltanya 2,3. M1 sudah kita hitung, maka T perhitungannya adalah 1,77. Ini sinyalnya melemah lagi. Apakah masih bisa didengar suara saya? Siap, masih Pak. Masih, Pak. Ya, dengan sinyal yang sangat rendah ini. Nah, mari kita hitung nilai T perhitungannya 1,7. Sekarang nilai dari tabel. Langsung kita ambil taraf signifikan 99%. Atau tingkat kebenarannya saya pasang 99%. Bisa saya katakan tingkat kesalahannya 1%. Sekarang nilai T itu adalah nu, beta. Nu ini derajat kebebasan. Sekarang nu akan saya hitung dulu, betanya belum. Nu adalah derajat kebebasan yang dalam tabel nu-nya adalah 98. Nanti kita lihat ini. Terus sekarang betanya adalah 1 dikurangi 1 min alfa per 2. Alfa ini adalah 99% ini. Jadi di sini 1 dikurangi 1 min alfa 0,99 per 2 yang nilainya 0,995. Jadi kita gunakan tingkat ketelitian 99%, nanti dalam distribusi T tadi nilai betanya jadi 0,995. Derajat kebebasannya ada 50 data, jadi 50 min 1, yang satu adalah 50 min 1, jadi 100 min 2, 98. Yang ini tidak ada, maka digunakan
derajat kebebasan yang terdekat. Kita gunakan angka 100. Jadi taraf signifikannya 99%, nanti memberikan nilai sini 0,99, derajat kebebasannya 50-1 ditambah 50-1, berarti 98. Nah, kita lihat dalam tabel distribusi T untuk derajat kebebasan 98 dan betanya 995. Nah ini T-nya ambil 995 tadi. Terus di F-nya saya ambil 100 yang paling dekat. Nilainya 2,68. Sekarang ini saya bandingkan dengan hasil perhitungan. Coba saya lihat di hasil di sini T dari perhitungannya tadi kita hitung T perhitungan 1,772. 1,77 itu dari perhitungan. Sekarang dari tabel nilainya 2,68. Jadi lebih besar yang dari perhitungan. Coba kita lihat di sini. Di 1,7, yang ini 2,6. Jadi T perhitungan lebih kecil dari T dan di sini T perhitungan 1,7 lebih kecil dari 2,68. Maka H1 ditolak atau H0 diterima. Karena yang diterima H0 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel dan variabel 2. Ini untuk data yang contoh kita. Sekarang kurva distribusi T itu maksudnya apa? Nanti kita jelaskan di sini. Bila taraf signifikan kita ambil 60%, berarti tingkat ketelitiannya 60%. Itu menggambarkan luasan di bawah kurva itu 0,6. Ini mengisyaratkan tingkat ketelitiannya 40%, tingkat ketidaktelitiannya. Dalam gambar ini saya ambil dengan derajat kebebasan 10, maka nilai T-nya 1,88. Ini dari tabel ini. Maknanya seperti ini. Jadi kalau nanti hasilnya min atau plus itu sama saja itu. Plus T dan minus T itu sama saja. Ini tabel distribusi T tadi sudah kita perlihatkan tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita sudah mempelajari statistik untuk penelitian
kita sudah bisa melakukan banyak penelitian. Tinggal kemauan kita ada nggak meneliti itu. Di samping itu juga ketersediaan data, karena mencari data itu tidak mudah. Kalau datanya kita cari data, ya hasilnya juga salah hasil. Bisa kita manfaatkan kalau ada pilkada itu. Ada pilkada kita bisa membuat penelitian dengan data yang real. Tapi data itu kalau datanya nggak pas, hasilnya nggak pas, maka bisa istilahnya siapa yang membutuhkan kita bisa melakukan itu. Kalau kontestan pertama butuh data, kita carikan data itu yang memenangkan, kita carikan data yang sesuai dengan kontestan itu. Tapi itu sudah menciderai ilmu statistik. Statistiknya tidak salah, tapi cara mencari datanya yang tidak bisa dibenarkan. Kita harus berimbang. Data yang acak itu bukan sembarang nyari data. Jadi kalau ada beberapa hal yang terkait, kita harus berimbang. Misalnya ada pilkada, calonnya ada 5, ya sampelnya harus berimbang. Saya mencari sampel di daerah kontestan pertama, saya nyari sampel daerah kontestan kedua, nyari sampel daerah kontestan ketiga, itu berimbang. Terus sampai yang kontestan terakhir kita cari datanya. Setelah itu kita cari data untuk orang-orang yang netral. Jadi ada sebuah daerah yang terlihat dari permukaan itu netral, kita cari datanya. Nah, itu biasanya menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi lembaga survei itu kalau sudah dibelokkan ya bisa saja. Oh ya nggak ada masalah. Memang aturannya nggak ada. Kalau dipertanggungjawabkan bisa, kan data itu ada. Misalnya kita menanyakan apakah bangun PLTN itu penting. Kita tanyakan ke mahasiswa nuklir, jawabannya iya semua itu. 1-2 tidak akan menjawab ragu-ragu, itu wajar. Terus kalau kita tanyakan orang yang takut dengan nuklir, di situ kita tanyai, ya dia pasti nggak mau. Nah, di situ, ya kita harus berimbang. Untuk daerah yang pro nuklir kita ambil datanya, daerah yang kelihatannya anti nuklir kita ambil datanya, daerah yang tidak terlihat dari permukaan kita ambil datanya. Dari situ akan data itu. Terus misalnya saya akan nanya ke juragan minyak, saya tanya apakah PLTN perlu dibangun? Kira-kira jawabannya apa? Para konglomerat minyak itu. Nggak usah jauh-jauh, dalam negeri aja. Dalam negeri itu kan beberapa pembangkit swasta. Nah, kalau kita tanyakan kepada pemiliknya, mohon tanya Pak, mohon tanya Bu, apakah PLTN perlu dibangun? Dia penjual listrik dari, katakanlah dia punya saham di batubara, punya saham di PLTU atau PLT yang lain. Ya jawabannya nggak butuh, itu nggak perlu. Karena begitu PLTN dibangun, listriknya murah, komoditas mereka
atau komoditas dia. Kalau satu, ya nggak laku. Dia harus gulung tikar. Ya, kira-kira seperti itu. Maka kalau kita ingin buat penelitian ya yang netral, orang yang para pengusaha tambang-tambang yang terkait dengan perminyakan kita tanyai, kemudian pengguna listrik murni yang juga kita tanyai. Kalau perusahaan pengguna murni pasti dia akan senang karena dengan PLTN dibangun akan murah listrik itu. Begitu listrik murah, perusahaannya akan mudah berkembang. Ya kira-kira di situ letaknya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan men-stop layar kita. Izin Pak, atas nama Rayhan Albertun Amri hadir Pak. Raihan, name-nya berapa? 21 Pak. Name 21. Oh iya, iya nih. Masih satu lagi, Gia Fitri, ada nggak ini? Izin Pak, atas nama Gia Fitri, Oh, ya. absen 9 hadir Pak. Terima kasih. Jadi semua sudah datang. Ada di sini tercetak 24, tapi pesertanya ada yang bersatu, ada yang berdua, jadi semua datang. Saya akan nyari yang tadi ada RER itu nggak tahu siapa itu. Ada RER. Saya tanyai juga tetap membisu, tapi ya nggak apa-apa. Kan hak dia. Orang itu kalau ditanyai punya dua hak Izin menjawab Pak, atau hak ya, nggak ada jaringan Pak. Jadi oh ya. mungkin nggak bisa nyautin Pak. Dia kan biasa dipanggilnya Apa itu? Rere Pak. Kenapa Ya. Pak? Nomor apa? Oh, dalam nasya ya, nomor 25 ya. Ya, udah nggak apa-apa. Iya Pak. Terima kasih informasinya. Jadi intinya kalau ada yang bertanya Sama-sama, itu kita punya hak menjawab atau tidak menjawab. Jadi kalau ada yang nanya dari mahasiswa, Pak Dwi saya nanya 1 + 1 berapa? Saya bisa menggunakan hak saya. Saya keberatan untuk memberikan jawaban. Nah, itu sah itu. Atau pertanyaan saudara tidak saya jawab, itu sah. Atau kalau saya jawab juga bisa. 1 + 1, 2. Atau silakan dihitung menggunakan kalkulator. Kalau angkanya tidak mudah kan jawabannya itu. Silakan dihitung dengan kalkulator. Caranya gini. Jadi sebagai mahasiswa LMAC kita harus kritis. Jadi kalau perlu ya ada kalimat titik koma itu kita perhatikan benar sehingga kita tidak akan menyalahi keadaan. Tapi yang penting jangan berbuat kriminal. Wah itu sering saya sampaikan, masa LMAC jangan berbuat kriminal. Itu aja, itu pantangan besar itu. Karena kriminal itu kapanpun ketahuan tetap hukumnya masih berlaku. Andaikan hari ini kita memalsukan uang, terus itu bisa terbukti 300 tahun yang akan datang itu misal,
misalnya negaranya masih utuh itu, ya masih bisa dihukum. Menghukum yang namanya si A pada tahun sekian memasukkan uang sekian dengan krus hari ini sekian, maka dihukum 5 tahun penjara. Sudah meninggal yang bersangkutan. Bisa saja. Tapi nanti yang akan mengaitkan bahwa hukuman terberat itu hukuman apa terberat? Hukuman mati. Karena hukuman terberat hukuman mati, maka kalau orang sudah mati sudah selesai. Dia sudah bisa dianggap menjalani hukuman. Dan itu beberapa negara melanggar hak asasi manusia. Hak untuk hidup dihilangkan. Itu hukuman mati. Nggak tahu Indonesia masih berlaku nggak itu. Yang pasti hukuman mati itu menurut pendapat internasional itu melanggar HAM. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau yang ingin mengkopi silakan datang ke kampus. Mulai hari ini semua pegawai Poltek Nuklir wajib masuk. Jadi sudah tidak ada IFH wajib masuk. Jadi kalau ada yang di dormitory, ya tinggal melangkah aja 2-3 langkah. Datang kampus, Pak, mau ngopi ini. Jawaban saya, oh ya sebentar lagi ya, nanti nunggu berbuka puasa baru ngopi. Gitu. Paling jawaban saya kan itu. Itu kalau jawaban saya berbelok, bisa belok kiri, belok kanan itu. Kalau balik kiri ada enggak? Nah, kalau ini ilmiah ini. Kalau dalam baris berbaris tidak ada balik kiri. Itu sering digunakan ketika lomba baris berbaris itu kalau si penilai itu mengambil alih kekuasaannya terus memberikan penilaian, dia akan memilih hadap kiri, hadap kanan. Yang terjebak begitu balik kanan, terus campur macam-macam, terakhir balik kiri. Wah, sebagian yang balik nilainya jelek. Kalau balik kiri nggak ada, maka begitu diberi aba-aba balik kiri ya diem aja. Seperti silakan lari menyebur laut. Ya nggak ada perintah itu harus berhenti. Nah, itu katanya. Nah, kita harus tahu hal yang detail-detail semacam itu. Hari ini kita anggap cukup. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama saya meninggalkan arena. Ya, Pak. Info lagi siang, Mas.